Bayangkan sebuah pengumuman militer yang dimaksudkan untuk mengguncang dunia justru disambut dengan keheningan dingin oleh rival utamanya. Itulah yang terjadi ketika Amerika Serikat memperkenalkan pesawat tempur generasi ke-6 berawak yang kini dikenal sebagai F-47. Di Washington, proyek ini dipamerkan sebagai bukti bahwa dominasi udara Amerika masih tak tertandingi. Namun di Beijing, reaksinya jauh dari kata terintimidasi. China justru menanggapi dengan nada skeptis, kritis, dan penuh pesan tandingan. Program Next Generation Air Dominance yang sempat terkatung-katung karena masalah anggaran dan konflik internal Pentagon kembali dihidupkan secara agresif setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, Trump secara resmi menyerahkan kontrak pengembangan pesawat tempur inti NGAD kepada Boeing. Dari sinilah nama F-47 muncul, sebuah penamaan yang syarat simbol. Secara resmi, angka 47 disebut merujuk pada warisan sejarah, mulai dari pesawat legendaris era Perang Dunia hingga tahun berdirinya Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1947. Namun banyak pengamat melihat makna lain yang sulit diabaikan, yaitu fakta bahwa Trump adalah Presiden Amerika Serikat ke-47. Mengingat rekam jejak Trump yang kerap menyematkan simbol pribadi dalam kebijakan besar, spekulasi itu terasa masuk akal. Yang menarik, beberapa bulan kemudian Trump justru memberi sinyal berbeda. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, ia menyatakan bahwa nama F-47 belum tentu final dan bisa saja diubah jika ia merasa tidak menyukainya. Pernyataan singkat ini memicu tanda tanya besar. Padahal sebelumnya, Trump memuji angka tersebut sebagai pilihan para jenderal dan simbol keunggulan Amerika. Perubahan sikap ini membuat banyak analis menduga Trump mulai memikirkan risiko jangka panjang. Jika program ini nantinya menghadapi pembengkakan biaya atau kegagalan teknis, keterkaitan langsung antara nama pesawat dan identitas politiknya bisa berubah menjadi beban. Di luar drama penamaan, F-47 dipromosikan sebagai lompatan besar dalam perang udara modern. Pesawat ini dirancang khusus untuk skenario konflik besar di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu klaim paling mencolok adalah radius tempurnya yang mencapai lebih dari 1.800 km, jauh melampaui F-22 dan F-35. Dalam konteks jarak antar pangkalan yang sangat jauh dan ancaman rudal anti pangkalan, keunggulan ini bisa menjadi penentu hidup dan mati. F-47 diklaim mampu terbang lebih cepat dari Mach 2, membawa persenjataan lebih banyak, dan memiliki tingkat siluman yang melampaui generasi sebelumnya, termasuk terhadap radar frekuensi rendah dan sensor inframerah. China tentu tidak tinggal diam. Media pemerintahnya mengakui F-47 sebagai jet generasi ke-6, tetapi juga menyoroti apa yang mereka anggap sebagai kelemahan desain, mulai dari penggunaan kanard hingga ukuran pesawat yang dinilai tidak jauh berbeda dari F-22. Bahkan hanya 2 hari setelah kontrak F-47 diumumkan, televisi pemerintah China menayangkan rekaman uji terbang jet J-36, seolah ingin menegaskan bahwa Beijing tidak tertinggal. Pada akhirnya, F-47 bukan hanya tentang teknologi. Ia adalah simbol persaingan gengsi, narasi, dan kekuatan antara Amerika Serikat dan China. Pertanyaannya kini bukan hanya seberapa canggih pesawat ini nantinya, tetapi juga apakah ia akan tetap dikenal sebagai F-47, atau justru berganti nama demi menghindari bayang-bayang politik yang melekat di balik angka itu.